Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat teknik. Berjumpa kembali dengan saya Iwan Suprianto di channel saya Ilmu Teknik. Pada kesempatan kali ini saya akan buatkan contoh proses bagaimana caranya membuat program CNC menggunakan Mastercam, program kontur. Yang nantinya program kontur nanti saya sudah siapkan 3D-nya bentuknya seperti ini. Nanti akan kita buatkan proses program konturnya seperti apa. Program kontur itu untuk profil luar ya teman-teman. Nanti kita akan buat di area sini seperti garis yang sudah ada garis-garisnya ini. Nanti kita akan buat seperti ini. Bagaimana caranya? Simak video ini sampai habis. Oke, mari kita mulai saja. Kita akan buatkan program kontur dengan menggunakan gambar 3D yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kita langsung mulai saja. Kita ambil file 3D-nya. Kita ambil SolidWorks. Nah, ini kontur. Oke. Ini adalah gambar 3D yang sudah kita siapkan sebelumnya untuk contoh pembuatan program kontur. Jadi program kontur itu adalah membuat profil luar ya teman-teman. Di bagian ini yang saya tunjukkan ini. Nah, ini adalah program kontur yang akan kita buat dengan asumsi materialnya nanti kotak. Oke, kalau sudah seperti ini kita akan buatkan masuk ke bounding box dulu. Kita buat garis bantu untuk menentukan titik tengah benda kerja atau titik tengah gambar 3D yang sudah kita buat. Caranya mudah sekali. Kalau sudah seperti ini, kita tarik garis diagonal, line and point di poin ini sama poin ini. Oke. Sekali lagi, ini hanya garis bantu ya teman-teman untuk menentukan titik origin. Sekarang kita akan buat titik originnya. Masuk ke transform, move to origin, kemudian masuk ke auto cursor, kita pilih midpoint. Nah, kita klik di garis yang sudah kita buat tadi. Nah, seperti ini. Nah, kita sekarang sudah tentukan titik tengah benda kerjanya, kita sudah buat. Artinya kita sudah siap untuk membuat program. Karena ini hanya garis bantu, garis ini juga kita bisa hapus saja karena memang ini hanya sekedar garis bantu untuk menentukan titik tengah tadi. Kita bisa hapus nanti. Kita clear color dulu supaya jelas. Kita hapus garisnya yang sudah tidak kita gunakan lagi supaya enak dilihat. Oke. Kita langsung mulai saja. Kita buat dulu boundary-nya. Kita menggunakan curve all edge. Nah, kita klik oke. Kita sudah punya boundary. Boundary itu nanti yang kita akan proses buat itu, nanti tulisnya akan lewat situ. Nah, kita juga akan bikin poin supaya nanti untuk titik masuk poinnya nanti supaya di posisi tersebut. Misalnya kita kasih sudut 45 derajat, panjangnya 15, kita pilih poin. Oke, nah ini garis ini sudah tidak kita gunakan, kita bisa hapus. Nanti toolnya akan masuk dari titik itu tadi ya teman-teman. Oke.
Kita coba cek dulu ini bagian ininya ke tepi berapa. Nah, kita sudah dapatkan itu 13,7. Kita offset, kita pilih change. Nah, kita pilih yang tadi sudah kita buat, kita offset karena tadi itu 13,7, artinya kita masih ada sisa 4 mili. Nah, kita offset berarti 5 mili saja sudah cukup. 4 mili, 5 mili sorry, 5 mili. Oke. Nah, jadi nanti kita akan pilih 2 boundary ini sebagai jalur lintasan end mill yang akan kita buat program kontur. Oke, sudah seperti ini. Masuk ke menu mesin, ke mill. Nah, kita pilih poinnya, nanti titik masuknya di sini end millnya. Lalu kita pilih chain, kita pilih bagian luar dulu. Nah, untuk arahnya kita rubah searah jarum jam, karena untuk proses luar kita rekomendasi ke searah jarum jam. Kita rubah arahnya. Oke, kita pilih satu lagi. Kita rubah lagi arahnya. Oke, seperti ini. Oke, kita masuk ke ini di sini kita sudah punya 3 chain geometri. Oke, sekarang kita masuk ke tools. Nah, di sini kita belum punya tools, makanya kita akan pilih select. Kita filter, kita menggunakan end mill flat. Nah, karena program kontur dan nggak ada radius ataupun apa, kita cukup end mill flat saja, kita gunakan 10. Oke, nah ini sudah muncul, kita bisa pilih. Oke. Nah, di sini masih toolsnya masih nomor 218, kita akan ganti ke tools 1 seperti ini. Feed rate nya kita kasih 1200, spindle-nya kita kasih 4000, kemudian holder oke. Cutting parameter. Nah, ini kita karena searah jarum jam, kita pakai yang kompensasi directionnya yang left. Kita kalau rex, ini seperti ini dia berlawanan jarum jam, makanya kita pilih left. Nah, kalau tip komponnya kita pakai tip, kalau center itu ada di tengah-tengah center dari diameter tools. Kita pilih tips, sub oke. Nah, stock to leave nya kita kosongin saja karena kita mau langsung finishing bareng jadi. Stock to leave on floor juga sama, kita nolkan saja. Kemudian kita masuk ke depth cut. Depth cut ini kedalaman pemotongan, maksimalnya kita kasih 0,5 mili, finishnya juga 0,5 mili. By contour, oke. Keep tool down supaya nanti toolsnya enggak naik turun tapi turun terus. Depth cut directionnya, arah pemakanannya nanti ke step down ke bawah. Leadnya kita nggak usah pakai karena kita sudah pakai point tadi. Brick drop-nya ini karena kita nggak tembus, nanti masih ada sisa seperti gambar 3 dimensi tadi, kita nggak perlu pakai brick top. Kita nggak perlu. Kemudian multi pass nggak perlu, nggak perlu, tabs juga nggak perlu. Oke, kita masuk ke linking parameter. Nah, di sini ada retract. Di sini ada retract, ada fit plan, ada top of stock, dan ada depth. Nah, di sini saya tidak mau pakai retract. Nah, retract itu adalah saat posisi pemakanan, untuk ke pemakanan berikutnya dia akan naik ke atas dulu.
Jadi di sini saya tidak mau pakai retract. Kalaupun mau pakai nggak masalah ya. Kemudian feed plan saya akan kasih 3 dari titik 0 benda kerja. Top of stocknya tidak usah, kosongin. Nah, ini kedalamannya kita isi. Absolute, kita blok, klik kanan Z, kita bisa tentukan titiknya, dipilih di poin terbawah dari gambar. Oke, kalau sudah masuk, ini nggak usah dirubah, ini juga nggak perlu. Kita masuk ke plan. Nah, ini kita pastikan di top semua ya, karena kita asumsi kita pakai mesin 3 sumbu, 3 aksis. Floatnya kita on kan, dan yang lain sepertinya nggak perlu. Oke, nah nanti seperti ini kita bisa simulasikan dulu. Nanti seperti ini jalannya si Nmil. Kita coba dulu. Kita sesuai di poin yang sudah kita tentukan ya teman-teman. Datangnya Nmil. Nah, seperti ini kita coba. Nah, yang pertama pemakanannya melintasi boundary yang terluar, karena kita tadi pilih yang pertama yang itu. Kemudian yang kedua kita melintasi di boundary yang kedua seperti ini. Nah, ini sebenarnya sudah oke. Kita tinggal masuk stock setup. Kita akan coba menggunakan visualisasi benda kerja yang sesungguhnya. Nah, kita ukur dulu kotaknya, kita ukur, kita buat dulu garis bantu, kita cek panjangnya. Nah, 130.7. Yang satu lagi 150. Nah, kita tinggal masukkan di stock setup. Oke, Z-nya kita masukkan 131 saja, X 150, Y-nya kita isi 20, displaynya kita centang. Oke, nah seperti ini. Nanti ibaratnya nanti benda kerjanya seperti ini. Jadi akan kita makan sesuai boundary yang sudah kita buat tadi itu. Namanya program kontur atau membuat profil luar. Seperti ini. Sekarang kita coba verify selected operation. Kita coba simulasikan. Kita masuk ke tab baru seperti ini. Kita setting dulu sebentar. Nah, ini inisial stoknya kita hilangkan centangnya supaya kelihatan nanti pemakanannya. Colornya kita klik color supaya kelihatan berbeda warna. Nanti kita pelankan. Nah, kita coba. Nah, ini adalah di boundary yang terluar. Jadi nanti kita ada dua kali jalan di dua boundary itu, boundary terluar dan boundary terdalam. Kita tunggu hasil simulasinya. Nah, ini sudah mulai di boundary yang bagian dalam.
Jadi pemakanannya seperti itu di aktual di mesin CNC nya. Sudah mau selesai, kita lihat hasil akhirnya. Nah, ini sudah selesai, seperti ini hasilnya. Ini artinya program yang sudah kita buat sudah oke. Hasil simulasinya juga oke, artinya bisa kita proses untuk ke mesin CNC untuk kita jalankan. Nah, seperti itu contoh program kontur. Mungkin teman-teman nanti di rumah bisa praktekkan. Jangan lupa yang belum subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan tutorial-tutorial baru yang saya bagikan. Oke, terima kasih.